Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam sehat sahabat Dukcapil, Dukcapil bisa. Pagi ini ngopi bareng Dukcapil, kita ada dua cerita inspiratif, inovatif dari Padang Pariaman dan juga Kota Tasikmalaya. Sudah hadir bersama kita Pak Dirjen, Prof. Yudan. Selamat pagi, Prof. Halo, Prof. Selamat pagi, Mas Surya Koco, Pagi. seluruh sahabat Dukcapil dan kerabat desa yang berbahagia. Semoga selalu sehat, selalu berbahagia, tidak kurang suatu apapun. Pagi ini kita jalan-jalan kemana, Mas Surya Koco? Ini ke Padang Pariaman dan kota santri Tasikmalaya. Luar biasa ini, Bro. Padang Pariaman atau Padang Panjang? Oh, Padang Panjang. Padang Panjang. Padang Mas, Panjangnya. kita ke Padang Panjang atau Padang Pariaman? Ya, Padang Panjang ini apa Ibu kita udah langsung protes aja ini. Mohon maaf Ibu. Salah baca. Ya, enggak, Prof. Ini tentang selalu samawa dari Padang Panjang dan juga ada layanan berbasis komunitas dari Kota Tasikmalaya. Ya, saya kira ini dua inovasi yang pagi ini akan menambah wawasan kita tentang berbagai inovasi yang sudah dibuat oleh teman-teman para kepala dinas. Saya sudah pernah datang ke Padang Panjang, tempat Bu Maini, dan juga tempat Pak Imin Munir di Kota Tasikmalaya. Ini menarik, Mas Surya Koco. Kita perlu dengarkan bersama-sama. Bagus ini inovasi beliau berdua ini. Oke, luar biasa. Kita akan mulai saja ya, Prof. Ya. Ya. Oke, kita pertama menyapa karena apa lady first, jadi Ibu dulu yang pertama kita sapa. Selamat pagi Ibu, Padang Panjang. Selamat pagi Pak Suryo. Oke, Koco. pagi. Ini selalu Selamat pagi Pak Suryo Koco. Ya, samawa ini apa ini? Halo? Setelah Pak Suryo Koco, setelah melangsung akad nikah, semua dokumen dapat dibawa. Oke. X in one. Iya, kita kebetulan sudah mendapatkan kiriman video dari Padang Panjang. Sebelum kita berbincang lebih jauh, kita saksikan dulu tayangan dari Padang Panjang yang sudah disiapkan. Proses pengurusan layanan selalu samawa diawali dengan calon pengantin mengajukan permohonan nikah ke KUA. Kemudian calon pengantin melengkapi berkas persyaratan. Dilanjutkan dengan pengisian formulir layanan, petugas KUA kemudian mengirimkan berkas calon pengantin ke Dinas Dukcapil. Setelah berkas diterima oleh Kasih Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil, berkas dikirim ke operator pelayanan. Kemudian operator memproses berkas yang telah diberikan. Kemudian kartu keluarga dan KTPL dapat dicetak. Petugas akan mengantarkan ke alamat nikah.
Setelah akad, dokumen kependudukan diserahkan kepada pengantin. Dengan adanya layanan Selalu Semawa, kita sebagai masyarakat Kota Padang sangat terbantu dengan adanya layanan tersebut. Karena setelah akad, kita tidak perlu pengurusan dokumen ke Dinas Dukcapil. Karena setelah akad, kita diberikan KK dan KTP dengan status yang baru. Harapan kepada Disdukcapil Padang Panjang semoga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Kusman Piliang MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kota Padang Panjang, dalam hal ini Kepala Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang yang dipimpin oleh Ibu Dr. Anda Haja Meini MM, yang telah bekerja sama melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat kepada masyarakat terkait dengan pelayanan kependudukan dan kepelayanan bukti nikah dari kantor urusan agama kecamatan yang ada di Kota Padang Panjang. Kami menyambut baik dan sangat mendukung kegiatan ini yang kita telah programkan, yang kita istilahkan dengan Act in One atau program Samawa. Kami telah melakukan observasi dan melakukan wawancara kepada masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan dalam satu peristiwa nikah. Mereka akan mendapatkan 8 dokumen. Program ini hanya di Sumatera Barat, hanya di Padang Panjang yang baru melakukan. Oleh sebab itu, masyarakat sangat puas dan berterima kasih kepada Kementerian Agama dan pemerintah daerah Kota Padang Panjang, dalam hal ini Dinas Dukcapil, yang telah memberikan pelayanan cukup baik kepada masyarakat dalam program Samawa ini. Tentunya kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang dan jajaran berharap kiranya mudah-mudahan program ini tetap kita lanjutkan. Kami dalam kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan terima kasih kepada Dinas Dukcapil yang telah berbuat baik kepada masyarakat maupun kepada Kementerian Agama sebagai mitra kerja pemerintah Kota Padang Panjang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang baik dan memuaskan. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatli Amran, Wali Kota Padang Panjang. Saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang yang sudah melakukan inovasi bernama Selalu Samawa. Setelah melakukan pernikahan, dokumen dapat dibawa. Dan tentunya ini sangat mempermudah. Saya sudah mengalami itu, bertemu dengan masyarakat di kegiatan akad nikah, dan tentunya mereka langsung membawa 8-in-1 dokumen seperti KK, KTP, dan lain-lain. Dan tentunya ini sangat luar biasa kerjasama antara Dukcapil dan juga Kemenak Kota Padang Panjang. Saya mengharapkan inovasi-inovasi serupa dapat dilakukan semata-mata adalah untuk mempermudah akses bagi masyarakat kita. Kita hanya bisa bekerja, melayani, dan tentunya kita berharap masyarakat Padang Panjang dapat merasakan betul akibat dan manfaat dari setiap inovasi yang dilakukan. Sekali lagi, selamat kepada Dinas Dukcapil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi cerita sekilas atau video seputar program dari kapan, kemudian mungkin terkait dengan juga inovasi-inovasi lain yang sudah pernah dilakukan dan seterusnya. Silakan, Bu Maini.
Ya Pak. Iya. Silakan Ibu, boleh berbagi cerita. Halo. Kado nikah ya, kalau nggak salah ya. Dari apa teman kita di sahabat Dukcapil kita di apa Jogja kalau nggak salah, ada di wilayah provinsi menikah otomatis ada pecah kartu keluarga, kemudian ada juga perubahan status di apa KTP dan seterusnya. Jadi sekilas itu, tetapi kita dinas kantor urusan agama juga ada kerjasama ke Pak Suryo kurang jelas. Pak Suryo suaranya kurang jelas. Kerjasama Pak Suryo Koco, suaranya mengalun. dari Padang Panjang. Kurang jelas Pak. Monggo Bu Maini langsung saya aja. kok suaranya tidak terdengar ya? Halo? Iya. Suara Pak Koco kurang Suaranya jelas. kok tidak terdengar jelas, Mas? Kurang jelas suaranya Pak Suryo. Bu Maini, monggo silakan langsung aja Bu, jelaskan tentang Samawa Bu. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maini bisa mendengar suara saya? Suara Pak Didian dengar Pak, Cuma suara Pak Suryo kurang jelas. Silakan Bu Maini. Ya silakan ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Mas Suryo Koco bisa kita putarkan yang berikutnya dari Kota Tasik sambil menunggu Bu Maini. Bu Maini udah connect? Udah connect Pak Suryo. Udah. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Dirjen Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran, yang sama kita hormati Bapak Suryo Koco yang selalu memandu kami dalam kopi pagi Balai Pak Dirjen. Seterusnya Bapak dan Ibu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota yang sudah hadir bergabung di dalam kopi pagi Balai Pak Dirjen pada hari ini. Bapak, kita langsung saja Pak Suryo. Di Padang Panjang salah satu inovasi kami adalah selalu samawa. Setelah melangsungkan akad nikah, semua dokumen dapat dibawa. Baiklah, sebelum saya masuk pada selalu samawa, kenakan kepada Suryo, Padang Panjang kota paling terkecil di Sumatera Barat. Jumlah penduduk yang juga terkecil dan dengan jumlah penduduk sedikit dan 57.367, 2 kecamatan, 14 kelurahan. Nah, Padang Panjang kita walaupun kita kota kecil, tapi kami bekerja tidak hanya biasa-biasa saja. Kami bekerja sudah sangat luar biasa. Orang berjalan, kami berlari. Orang berlari, kita sesuai dengan apa dan lalu bekerja untuk masyarakat. Nah, Padang Panjang sudah membenahi bagaimana strategi pelayanan. Pak Dirjen di tahun 2000 sampai sekarang ini sudah 20 lebih inovasi yang kami laksanakan di dalam pelayanan kepada masyarakat, membahagiakan masyarakat. Salah satunya adalah Samawa ini, kami di awal 2020 bekerjasama dengan
Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Pada tanggal 4 Januari 2020 kami sudah langsung di-launching oleh Bapak Wali Kota Padang Panjang bersama Bapak Tanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Dan alhamdulillah selalu semawa ini direspon positif oleh masyarakat Kota Padang Panjang. Karena kami hadir untuk membahagiakan masyarakat, sekaligus kami dalam rangka untuk selalu mengupdate data, terutama dalam status perkawinan masyarakat Kota Padang Panjang. Kemudian dapat kami sampaikan apa latar belakang kami untuk melaksanakan selalu semawa ini adalah pertama, kami ingin mengupdate data terutama status perkawinan. Yang kedua, kami ingin memberikan bagaimana pelayanan memudahkan kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Karena kita bagaimana juga orang kota kecil, kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Mungkin itu sekilas singkat dari kami, Pak Sudikojo. Silakan kalau ada yang diklarifikasi dengan kami. Kemudian, ya. Oke, program lain selain selalu Samawa, ada yang sudah dikembangkan kemudian terkoneksi dengan Samawa atau bagaimana? Yang connect sama ada program selalu Samawa itu connect dengan inovasi online, dengan ada inovasinya Laskar langsung antar ke rumah, ada inovasinya langsung dari pintu ke pintu. Dalam hal ini ketika masyarakat Kota Padang Panjang mau menikah pada hari itu dokumennya kita selesaikan. Dan kita kerjasama dengan KUA Kota Padang Panjang untuk melengkapi persyaratan. Tidak lagi masyarakat, tapi ketika masyarakat warga yang akan menikah, persyaratannya langsung dihimpun oleh KUA. Dan petugas KUA inilah yang akan mengarahkan kepada Dinas Dukcapil melalui online atau melalui pesan WhatsApp kepada petugas Dukcapil. Kemudian ketika hari H itu kami siapkan semua dokumen. Padang Panjang, Pak Suryo, anak kota kecil, jarak dari tempat menikah dari kantor Dukcapil hanya paling jauh itu hanya 10 menit selesai sampai di tempat tujuan. Jadi pagi itu kita selesaikan di mana menikahnya kami antar. Jadi antara itu ada X in one. Satu layanan itu ketika setelah menikah 8 dokumen yang langsung dibawa. 5 dari Dukcapil. Apa yang 5 itu? Kakak mertua, kakak orang tua, kakak pengantin, KTP kedua pengantin. 5. Kemudian dari KUA ada 3. Kartu ID card namanya, yang mana kalau sekarang ini sudah salah satu inovasi dari Kementerian Agama, ada ID card. ID card itu seperti kartu nama kita. Kemudian akte nikah suami istri. Ada 3 dokumen langsung dibawa oleh dari KUA menyerahkan kepada pengantin. Jadi ada 8 dokumen pada hari itu. Alhamdulillah Pak, 2020 kami launching Januari itu karena Kota Padang Panjang kecil sudah kami lakukan selalu semua itu 441 dokumen yang kami keluarkan. Kemudian di tahun 2021 sampai dengan akhir Februari itu sudah selalu semawa kita keluarkan dokumennya bersama agama KUA. Itu sekitar informasi dari kami. Inovasi-inovasi ini selalu kami integrasikan dengan inovasi yang lain. Bu Maini, ya, boleh Pak? saya minta informasi lebih lanjut, Bu? Ya. Sama. Oke Pak, silakan Pak Dirjen. Silakan Bro. Bu Maini, bagaimana cara mengkomunikasikan saat mengawali dengan kepala kantor agama itu? Bagaimana Ibu bisa memulai koneksikan ini? Ini sudah langsung terkoneksi otomatis atau harus dengan pelaporan? Koneksinya pelaporan dari KUA kepada petugas kami melalui pesan WhatsApp kepada petugas. Ya, belum terkonek karena sistem ini itu mungkin keterbatasan sarana juga aplikasinya belum bangun, dan kami akan kedepannya akan kita coba membangun aplikasi secara otomatis. Namun sekarang ini baru komunikasi pesan WhatsApp atau via telepon kepada petugas kami di Dukcapil bahwasanya besok
orang akan menikah dan hari ini misalnya hari ini besok menikah, hari ini kita ambil semua persyaratannya yang sudah terkumpul di KUA. Jemput oleh petugas, kemudian kami akan besoknya pagi baru kita keluarkan dokumennya, karena dokumen itu tentu kita keluarkan pada hari H menikah, Pak. Ya, saya kira ini bagus, Bu, upaya untuk jemput bola dan mengintegrasikan data secara manual. Ini nanti akan menjadi bibit untuk integrasi data secara otomatis ya, Bu. Nanti ke depan segera dibangun aplikasinya. Ya, Pak. Ya, makasih Pak. Kita akan coba kerjasama lagi dengan Kemenak untuk membangun aplikasinya. Nanti kita koordinasikan lagi dengan Kominfo untuk membuat suatu aplikasi, Pak. Seperti yang online itu kita koordinasi dan komunikasikan dengan pihak dinas Kominfo untuk membuat aplikasinya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Saya kira ini bagus, Bu, bisa langsung mengupdate data secara rutin ya. Ya, Pak. Per hari berapa pernikahannya di sana? Pernikahannya di Pernikahannya tuh kalau satu hari itu kadang-kadang ada, Pak. Karena satu minggu itu ada kan 5 atau 10 gitu, Pak. Karena kota kecil itu banyak, Pak. Ya. Biasanya Sabtu Minggu ya yang banyak ya. Sabtu Minggu. Kami Sabtu Minggu kalau menikahnya Sabtu Minggu kami tetap laksanakan pelayanan pada hari itu. Ya, pada H-1 disampaikan oleh petugas KUA bahwa hari Minggu ada jam sekian menikah di rumah atau di KUA atau di masjid. Itu akan kami langsung petugas kami langsung antar ke tempat pernikahan itu, Pak. Ya. Nanti ke depan Bu Maini ini bisa ditingkatkan inovasinya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memantau ibu hamil setelah pasangan ini menikah, kemudian nanti bisa dipantau bersama Dinas Kesehatan dengan data balikannya. Di dalam sistem ditambah kapan dia menikah, kapan dia hamil, kapan melahirkan, sehingga bisa melakukan pencegahan terhadap stunting. Ya, Pak. Stunting itu bayi cebol, ya. Sehingga kita bisa melakukan pencegahan sejak dini. Ya, Pak. Di data dari awal. Siapa yang menikah, kapan hamilnya, kapan melahirkannya, dan seterusnya. Diintegrasikan antara Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, dan berbagai dinas yang lain yang terkait. Ya, Pak. Terima kasih Bu Maini. Iya, Pak. Monggo, Pak. Bagus ini. Ya. Oke. Bu Maini berarti ini menarik menurut saya, ada walaupun tadi disampaikan wilayahnya kecil dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, tetapi tetap artinya tetap memanfaatkan teknologi supaya lebih cepat dalam pelayanan. Kira-kira seperti itu ya Bu Maini ya? Ya, Pak. Begitu kita Padang Panjang itu kan smart city. Oke. Jadi sinergi antara digital dengan smart city. Kita di Padang Panjang sudah mencanangkan dalam di Kota Padang Panjang itu smart city Kota Padang Panjang, bagaimana masyarakat kita memanfaatkan IT pelayanan dan yang Dukcapil juga OPD-OPD yang lain untuk melaksanakan ini, Pak Sudokojo. Oke, terima kasih. Semoga ini menjadi inspirasi juga untuk sahabat Dukcapil di daerah-daerah yang lain. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, Prof. Judan? Ya, Bu Maini, tolong diajak diskusi teman-teman se-Sumatera Barat, agar minimal di forum Dukcapil Sumatera Barat semua bisa menyelenggarakan hal seperti ini. Diawali dari pendataan manual, nanti bisa menuju pendataan yang secara otomatis melalui sistem aplikasi. Gerakkan dulu satu provinsi, Bu Maini, bersama Mas Fadli, Pak Eviandri, dan Pak Irwan. Ya. Ya, Pak. Ya, nanti Pak, dalam beberapa forum kita sampaikan inovasi. Sebab kami di Sumatera Barat, Pak, per 3 bulanan kita forum dan kami share itu berbagai inovasi dari kota yang ada di Sumatera Barat. Silakan teman-teman dari Sumatera Barat juga, kami semuanya terbuka untuk memberikan aplikasi atau dan yang lainnya kepada masyarakat. Kami tidak ada yang inovasi dilaksanakan di Sumatera Barat. Ya, terima kasih Ibu Maini. Oke, terima kasih Bu Maini untuk informasi sekitar selalu Samawa
selalu samawa ini doa juga untuk para pengantin atau mereka yang sedang memulai hidup baru. Kita akan berlanjut ke kota santri Tasikmalaya, tapi sebelumnya kita akan jeda sesaat, kemudian kita akan mengikuti inovasi dari sahabat Dukcapil kita di kota Tasikmalaya, layanan berbasis komunitas. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Bareng Dukcapil. Kembali di Ngopi Bareng Dukcapil, dan kita akan menyapa Pak Hemi dari Kota Santri Tasikmalaya. Selamat pagi Pak Hemi. Halo. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Koco. Oke, ini ada layanan berbasis komunitas. Ini menarik karena kemarin salah satu yang sempat kita ngobrol-ngobrol itu perlunya kembali Nasakom, nasionalis agama dan komunitas. Jadi bukan komunis tapi komunitas, karena komunitas ini menjadi basis yang sangat luar biasa hari ini. Kekuatan koordinasi di komunitas ini bisa sangat diandalkan, karena biasanya kalau sudah berkomunitas ikatan emosionalnya menjadi terbangun luar biasa. Ini sebelum ngobrol panjang nanti dengan Pak Hemi, kebetulan kita sudah dapat kiriman videonya ya Pak Hemi ya, sudah dikirim kita, dan kita saksikan bersama-sama kerabat desa, sahabat Dukcapil, video tayangan dari Kota Santri Tasikmalaya. Pak Didin, pada ke mana? Mau ke kecamatan Bu, ini teh mau bikin kakak sama KTP, tapi bingung ini teh, takut kerumunan, kan sekarang lagi musim Covid Bu. Pak Didin, sekarang kalau mau bikin KTP atau KK atau akte kelahiran atau data yang lainnya tidak harus datang ke kecamatan, cukup dikirim lewat WA Group saja. Oh, gimana caranya Bu kalau gitu Bu? Caranya gampang Pak Din, tinggal difoto dokumennya. Ya, saya bantu ya Pak Din. Boleh Bu. Ya, benar. Berkat inovasi dari Dinas Kependudukan Kota Tasikmalaya, sekarang melengkapi administrasi kependudukan sangatlah mudah. Cukup menggunakan WhatsApp Group. Program Kelurahan Sadar Adminduk ini menggunakan WhatsApp Group hingga ke tingkat kelurahan guna mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya. Caranya, masyarakat hanya cukup mengirim foto dokumen persyaratan ke WhatsApp Group kelurahan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh operator dari kecamatan dan Dinas Kependudukan. Nanti Bapak dikasih tahu kalau berkasnya udah jadi ya. Pak Didin sebaiknya masuk ke WA Grup Kelurahan. Jadi, kalau ada keperluan soal administrasi kependudukan, bisa langsung dikomunikasikan dan langsung diproses. Pak Didin tinggal tunggu di rumah aja. Nanti kalau dokumen udah jadi, dikabari ya. Oke Bu, makasih Bu. Mari Pak Didin. Jika telah selesai dibuat, dokumen akan dikirim ke pemohon melalui layanan GoDokumen di Sduk Kota Tasikmalaya, atau bisa juga diambil secara langsung. Mudah banget kan? Dengan inovasi ini, masyarakat bisa tetap melengkapi administrasi kependudukannya dengan tetap menjaga protokoler kesehatan yang ditentukan pemerintah. Jadi seluruh layanan Adminduk sekarang masyarakat bisa langsung menyampaikan di WA Grup Kelurahan.
Mudah-mudahan dengan layanan ini masyarakat semakin terpuaskan. Inilah inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, namanya layanan berbasis komunitas. Inilah saatnya masyarakat Kota Tasikmalaya mewujudkan sadar Adminduk. Oke, luar biasa. Jadi gerakan Indonesia Sadar Adminduk ini melatar belakangi sepertinya untuk kemudian mengajak masyarakat bergabung dalam komunitas Sadar Adminduk. Kira-kira kayak gitu ya, Pak Emi ya? Ya, ya. Pak Imih, Mas Suryo Koco. Beliau namanya Pak Imih Munir. Imih. Imih. Oh Imih, oke, maaf. Ya, terima kasih Pak Koco. Bapak Dirjen yang saya hormati, Pak Kadisduk Capil yang saya hormati, Pak PLT Wali Kota Tasikmalaya, serta rekan-rekan para kepala dinas kependudukan catatan sipil se-Indonesia yang saya banggakan. Wabil khusus Pak Sukoco, ya selaku moderator. Dasar pemikiran kami tentang layanan Adminduk ini dilatar belakangi dengan COVID-19, Pak, yang mengharuskan kami tidak boleh lagi ada pelayanan tatap muka. Semua harus dilayani secara online, tetapi harus menjangkau semua lapisan masyarakat. Nah, kita pikirkan ternyata kita carikan layanan yang bisa, aplikasi yang bisa diterima oleh semua lapisan, baik yang berpendidikan tinggi maupun berpendidikan rendah, bahkan tidak berpendidikan pun juga bisa paham tentang layanan yang kita berikan. Nah, tentunya kita masukkan layanan WhatsApp. Alhamdulillah dengan WhatsApp ini pemberian keleluasaan pada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesadaran terhadap kependudukan. Lanjut, Pak. Bentuk partisipasi pembangunan jejaring komunikasi dalam WhatsApp beranggotakan seluruh masyarakat ya, di tingkat RT, RW, tingkat kelurahan, para kader, para karang taruna bisa di sana. Kemudian penyampaian kebutuhan layanan Adminduk dari warga masyarakat maupun konsultasi permasalahan Adminduk dan bertanggung jawab. Bentuk-bentuk layanan pertama, penjaringan permasalahan Adminduk yang dialami oleh masyarakat di kelurahan serta dikomunikasikan secara daring, ditindaklanjuti dalam bentuk rekapitulasi permasalahan dan kebutuhan layanan Adminduk oleh admin tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kota. Kemudian pemberian penjelasan atas konsultasi permasalahan Adminduk, ya kemudian juga pemberian layanan sesuai rekapitulasi kebutuhan pelayanan Adminduk yang dimohon. Insya Allah jenis layanan Adminduk kecuali perekaman KTP semua bisa dilayani secara online. Dan cara kerja warga masyarakat RT dan RW kelurahan yang mengalami permasalahan Adminduk atau kebutuhan terhadap layanan Adminduk menjadi anggota dari WA Group tersebut dengan admin, pegawai Disduk, kemudian juga di dalamnya ada para pejabat Disduk serta kepala dinas itu juga masuk di dalamnya. Maksud dan tujuan WA Group tersebut untuk memberikan solusi layanan offline karena adanya COVID-19. Tetapi ini pelayanan Adminduk melalui pemanfaatan daring yang masif dan bertanggung jawab. Itu barangkali Pak Koco yang akan sampaikan. Oke, luar biasa. Jadi bagaimana memberikan pelayanan berbasis komunitas karena alat komunikasi yang terdeteksi menurut Pak Kadis adalah yang paling familiar adalah masyarakat menggunakan WhatsApp, maka kemudian teman-teman dari Kota Tasikmalaya memaksimalkan pemanfaatan WhatsApp ini. Kira-kira seperti itu ya?
Betul Pak. Oke, terkoneksi juga dengan layanan-layanan yang lain ketika kemudian teman-teman masyarakat memanfaatkan grup WhatsApp yang tadi sudah dikembangkan. Berarti semua layanan kependudukan bisa dilakukan dengan menggunakan grup WA itu, kecuali yang perekaman data tadi. Betul. Oke. Ya. Begini Pak, semua layanan termasuk juga keluhan masyarakat juga bisa disampaikan melalui grup. Dan itu bisa langsung dijawab oleh kepala dinas, Pak. Karena kami dalamnya. Artinya ketika permasalahan-permasalahan yang mungkin teman-teman sahabat Dukcapil yang lain melihat ini yang perlu menjelaskan kepala dinas, maka kepala dinas yang memberikan respon ketika ada pengaduan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa. Prof. Yudan, ya, silakan. Mas Surya Koco, saya dari tadi menyimak penjelasan Pak Imih Munir ini. Ini betul-betul sebuah inovasi yang memiliki daya pengungkit besar. Langkahnya sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Mengapa saya mengatakan inovasi sederhana yang memiliki dampak pengungkit yang besar? Karena Pak Imih menjadikan IT atau handphone sebagai sarana komunikasi, mendekatkan komunikasi yang selama ini tersumbat. Bagi masyarakat, kita harus jujur, Dukcapil itu seringkali seperti rimba belantara yang tidak jelas. Ini kita semua harus mau membuka diri bahwa bagi masyarakat, pelayanan di Dukcapil itu masih dianggap ada unsur yang ribet, ada unsur yang riweh, ada yang susah dipahami. Nah, Pak Imih itu memotong itu semua. Masyarakat boleh langsung bertanya di grup WhatsApp itu. Ini yang dulu pernah saya sampaikan dalam rakor, agar para kepala dinas itu membuat grup WhatsApp di tiap desa, di tiap kelurahan. Jadi satu kelurahan ada satu penanggung jawab buat grup WhatsApp. Dan ini yang dilakukan Pak Imih Munir. Ini bagus sekali. Saya sudah ke Kota Tasikmalaya, sudah berdiskusi, ketemu dengan teman-teman di sana, melihat ternyata ini efektif untuk melakukan kanalisasi masalah agar tidak keluar, tidak diperdebatkan di ruang publik melalui media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, tapi bisa dikanalisasi dalam grup WhatsApp yang tertutup. Sehingga masalah-masalahnya tidak mencuat ke atas. Bisa diselesaikan secara efektif. Misalnya begini, ada di kecamatan di Kota Tasik, atau di kelurahan di Kota Tasik, yang layanan tidak selesai. Langsung masyarakat masuk grup WhatsApp itu, langsung mengatakan, saya sudah mengurus akta kelahiran 3 hari yang lalu, kok sampai sekarang belum selesai. Langsung bisa dicek seperti itu, Mas Surya Koco. Ya. Jadi ini bagus sekali. Kalau teman-teman kepala dinas yang hadir pagi hari ini, mau membuat seperti Pak Imih Munir, insya Allah tidak akan ada lagi keluhan yang muncul di media sosial secara terbuka. Bisa diselesaikan lewat grup WhatsApp masing-masing. Itu komentar pertama saya, Mas Surya Koco. Oke, artinya sebenarnya tidak harus kemudian kita tergantung dengan kesiapan anggaran, harus ada ini, harus ada itu, karena sebenarnya ketika kita menggunakan fasilitas yang sudah ada, itu menjadi bagian yang kita bisa lebih efisien dan efektif. Yang kedua, ketika kanal-kanal ruang-ruang komunikasi itu terbuka, maka kemudian masyarakat tidak perlu kemudian curhatnya di medsos, yang akhirnya kadang-kadang pemahamannya jadi tidak benar ketika karena ketidaktahuan akhirnya langsung dibuang di status bahwa ini gini dan seterusnya. Mungkin itu bagian yang menarik yang kemudian menjadi tantangan kita dengan dunia digital yang sekarang sudah melaju demikian kencang. Kira-kira gitu ya, Prof ya? Ya, jadi yang dilakukan Pak Imih Munir ini, Mas Surya Koco, adalah upaya yang sangat bagus karena merubah peradaban. Itu diawali dengan merubah cara berkomunikasi. Oke. Jadi kalau di dalam teorinya itu merubah
peradaban itu dilakukan dengan cara merubah komunikasi dulu. Kita terhubung ketika ada telepon. Kemudian terhubung ada TV. Sekarang kita terhubung dengan adanya Wi-Fi, adanya jaringan, Internet of Things. Maka dulu kita nggak bisa berkomunikasi seperti ini kan nggak bisa. Satu arah dari TV disiarkan. Peradaban sekarang berubah. Sekolah bisa dari manapun, bekerja dari manapun, komunikasi dari manapun, komunikasi dua arah akan terbangun dengan sangat baik, dan itulah perubahan peradaban. Jadi Pak Imih ini sedang melakukan perubahan peradaban di Kota Tasik. Tidak semua kepala dinas berani seperti ini. Kan begitu Pak Imih. Pak Imih ini nanti banyak dibully, banyak dicaci, tidak apa-apa. Karena memang kita penyelenggara layanan publik itu kan nggak boleh baperan. Di grup WhatsApp itu kan orang jadi bebas ngomong, Pak, ini nggak bagus ini. Tapi ketika ada yang memuji Pak Imih, terima kasih, semoga Bapak selalu sehat, panjang umur, layanan itu bagus. Ini adalah harga yang sangat mahal, Mas. Pengakuan dari masyarakat seperti itu adalah harga yang sangat mahal. Dan Pak Imih, sudah ada berapa grup WhatsApp ini? Untuk semua kelurahan sekarang? Gimana, Pak? Semua sudah ada terisi, Pak Dirjen. Berapa jumlahnya berapa sekarang? Di Kota Tasik ada berapa kelurahan, Pak? 69 kelurahan, Pak. 69. Ya. Semua ada. Artinya masih sangat memungkinkan atau ter-backup dengan fasilitas dari WhatsApp dengan sekian banyak grup yang Pak Iming ikuti. Ini menjadi bagian menarik. Paling ya perlu peningkatan kualitas handphonenya, smartphone-nya Pak Iming aja supaya tidak terlalu berat. Tapi Prof Yudan, ini ada yang menarik juga di chat kita. Ada ini Ambia ini begitu banyak inovasi, sepertinya seluruh Indonesia. Maksud dan tujuannya, izin Bapak, apakah mungkin sama maksud dan tujuannya? Apakah boleh disamakan nama, regulasi, dan jaringan koneksi atau lembaga terkait? Inovasi secara nasional yang pada akhirnya kami berpedoman secara nasional sesuai dengan Juknis. Jadi sepertinya ada harapan bahwa ada satu model atau ada satu inovasi nasional yang kemudian itu tinggal diaplikasikan atau tinggal diikuti oleh teman-teman dari sahabat Dukcapil daerah. Gimana nih, Prof? Ya, itu yang disebut kalau dalam manajemen dengan nama replikasi, Mas Suryo Koco. Replikasi. Jadi yang sudah dilakukan oleh Pak Imih tinggal ditiru di daerah lain. Tidak perlu kita membuat regulasi nasional, nanti harus ada yang namanya inovasi berbasis komunitas, tidak. Silahkan diberi nama masing-masing. Ini kan pertama kali Pak Imih waktu itu dengan saya cerita ingin mengembangkan GISA, Gerakan Indonesia Sadar Adminuk di Kota Tasik. Nah, setiap kelurahan didorong untuk bertumbuh dengan difasilitasi melalui grup WhatsApp itu. Nah, disinilah letak bagusnya, hebatnya teman-teman di Kota Tasik. Semua teman di kantor itu mau dan rela berrepot-repot menjadi duta besar Dukcapil, menjawab di grup WhatsApp. Mau berkomunikasi langsung dengan masyarakat menggunakan handphone pribadinya. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Kadis ada anggaran masing-masing pegawai diberikan handphone Samsung seri 10 gitu kan. Pasti seneng itu. Jadi Mas Surya Koco, kunci keberhasilan ini adalah kerelaan teman-teman untuk menjadi pelayan yang sesungguhnya. Jadi tidak disandarkan kepada kepala dinas, kepala bidang, sekretaris, tapi seluruh pegawai Dukcapil itu bergerak bersama. Mau maju bersama, melayani masyarakat dengan satu kekompakan. Nah, yang tadi silakan teman-teman seluruh Indonesia yang hadir khususnya pada hari ini untuk belajar bersama Pak Imih Munir bagaimana membangun komunikasi berbasis komunitas. Saya yakin peradaban di tempat Ibu Bapak, khususnya layanan admin akan berubah total kalau Bapak dan Ibu mau seperti Pak Imih ini. Yakin betul saya. Oke, Prof. Ada yang Prof. Halo? Jadi seingat saya dulu,
gerakan, jadi gerakan keluarga berencana kemudian menjadi badan. Ya. Tetapi di Dukcapil ini dari dirjen atau dari lembaga atau dari lembaga pemerintah kemudian masuk membuat satu gerakan ini sesuatu yang unik juga ini. Saya baru melihat tuh. Kalau dulu tuh KB itu dari gerakan menjadi badan, ini institusi yang sudah ada membuat gerakan ini, idenya dari mana nih, Bro? Ya, pada waktu itu saya diskusi dengan kawan-kawan di Bengkulu, Mas. Dengan Mas Ikhwan, Kadis Dukcapil di Provinsi Bengkulu. Bagaimana agar kita seluruh Indonesia sampai di tingkat terbawah, di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, itu memiliki satu langkah yang sama. Nah, mulailah di 2016 itu, kemudian di launching di 2018, bulan Februari. Dari 2016, 2017 kita tata. Bagaimana caranya? Akhirnya ketemulah isi dari gerakan itu. Gerakan Indonesia Sadar Admin itu ada 4. Ada 4 yang harus kita gerakkan. Petugasnya, dia harus sadar bahwa dia harus melayani dengan cara yang membahagiakan masyarakatnya. Lembaga pengguna harus sadar pemanfaatan data. Kemudian masyarakat harus sadar untuk selalu melakukan updating data. Kemudian yang pertama, harus sadar bahwa semua dokumen kependudukan itu harus dimiliki oleh seluruh warga masyarakat. Jadi sadar dokumen kependudukan, sadar updating data, sadar pemanfaatan data, dan petugasnya sadar untuk melakukan pelayanan yang membahagiakan. Nah, caranya banyak. Contohnya yang dilakukan Pak Imi dan Ibu Maini tadi, Mas. Inovasi dalam rangka GISA, Gerakan Indonesia Sadar Admin. Jadi kalau bicara keluarga berencana dulu kan sangat masif tuh, ada kelompok-kelompok di Dasawisma, ada kelompok-kelompok kemudian kader dan seterusnya memberikan penyadaran tentang perlunya keluarga berencana, dan alhamdulillah sukses untuk kemudian mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian sepertinya juga menarik untuk direplikasi di dalam gerakan betul. Admin ini ya, Prof. Jadi iya, itu betul. Mas Suryo Koco, mungkin kita perlu mendengar dari Pak Imi. Ya. Kira-kira apa suka duka dan respon masyarakat di dalam grup WhatsApp itu, Mas, agar teman-teman yang lain nanti yang akan mereplikasi inovasinya Pak Imi ini sudah bersiap-siap. Oke. Pak Imi, masih ada? Ya. Pak, kira-kira masih ada yang membuli nggak, Pak, terhadap pelayanan Bapak? Ya. Ada yang memuji nggak? Ada yang kira-kira ngomel-ngomel nggak? Terima kasih Pak Dirjen. Memang awal-awal digulirkan layanan berbasis komunitas ini, kebanyakan yang menyampaikan serangan-serangan pada kami, ya. Tapi setelah menjelaskan dan langsung oleh kepala dinas, gitu ya. Alhamdulillah masyarakat semakin paham, dan justru malah sekarang sebaliknya. Kalau ada masyarakat yang komplain dengan layanan di stok, malah masyarakat sendiri yang menjelaskan. Sekarang masyarakat menjadi relawan-relawan. Jadi masyarakat sudah saling menjawab ya. Misalnya Anda mengatakan, kok saya membayar 200.000 misalnya. Mungkin ada masyarakat mengatakan, enggak, saya gratis kok, gitu ya. Betul. Artinya kemudian sahabat Dukcapil di Kota Tasik ini kemudian mendapatkan kader-kader GISA untuk kemudian dia yang membantu mengklarifikasi, kira-kira seperti itu. Betul Pak Kota. Dan dengan kesadaran mereka tanpa kemudian ada artinya apakah semacam apresiasi apa dan seterusnya, tapi memang karena mereka merasakan ini mungkin efek dari ketika diberikan layanan yang baik, maka kemudian mereka memberitahukan tentang proses layanan yang benarnya seperti apa, dan ibarat kata seperti di restoran rumah makan Padang. Betul. Jadi, kalau ada yang kurang pas sampaikan ke kita, kalau layanan kami memuaskan, kabarkan ke teman-teman, kira-kira kayak gitu ya, Pak. Betul Pak.
Luar biasa. Pak Kadis, ada bagian yang mungkin sangat satu catatan luar biasa dari peristiwa-peristiwa ada komunitas ini, Pak. Mungkin punya pengalaman khusus. Jadi Pak Koco, Pak Dirjen yang saya hormati, berawal dari layanan Adminduk ini, ternyata masyarakat sekarang mulai hal kepeduliannya. Sekarang ada yang sakit, kalau ada orang yang kekurangan, ini saling membantu, gotong royong tinggi. Jadi budaya gotong royong bertumbuh lagi. Terima kasih Pak Koco. Alhamdulillah ini. Jadi setiap hari laporan tentang bantuan, saling bantu membantu masyarakat. Ada donor darah misalnya, diinformasikan di WA Group. Orang yang butuh darah, orang yang lagi sakit, orang yang perlu dukungan perumahan misalnya. Jadi saling mendukung sekarang. Diselesaikan di bawah. Artinya komunitas itu juga berjalan berbagi informasi, tidak sekedar agenda Dukcapil, tapi mungkin mereka saling berinteraksi untuk agenda-agenda yang lain, walaupun tetap dalam koridor tertentu. Kalau spam, promo, dan seterusnya perlu diingatkan gitu. Oke, luar biasa. Masih ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak Kadis? Cukup Pak. Ya, Pak Kadis. Pak Kadis, respon Pak Wali Kota gimana Pak Kadis? Sangat-sangat bagus Pak Dirjen. Bahkan selalu setiap ada acara-acara, beliau selalu berbicara tentang Disduk. Bahkan mendorong OPD agar mengikuti seperti layanan seperti Disduk. Artinya agenda dari Dukcapil Kota Tasik ini endorsernya wali kota, kemana-mana wali kota menteri. Hebatnya Pak Kadis ini. Oke, luar biasa. Prof, nggak terasa ini sudah di penghujung acara, mungkin ada bagian yang ingin disampaikan closing dari Prof Yudan, silakan. Terima kasih Mas Suryo Koco, rekan-rekan TV Desa, sahabat Dukcapil dan kerabat desa yang berbahagia. Pagi hari ini kita mendapatkan sarapan yang penuh gizi dari Kota Padang Panjang dan dari Kota Tasikmalaya. Masing-masing sudah mengeksplorasi apa langkah maju yang sudah ada. Ibu Maini dengan program integrasi data dan layanan sampai dengan memberikan 8 dokumen antara KUA, Kementerian Agama, dan Dinas Dukcapil. Pak Imi, bagus sekali melakukan inovasi untuk membangun komunikasi, mengawali peradaban baru di Kota Tasikmalaya. Karena masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan aparatur penyelenggara pemerintahan. Dan ini akan menimbulkan multiplier effect yang bagus. Ini akan membangun yang namanya bonding, keterikatan. Kalau orang sudah terikat, orang sudah senang, nggak akan dia mengatakan membuli di luar. Nah, ini akan mengurangi citra buruk dalam penyelenggaraan pelayanan khususnya di Adminduk. Mudah-mudahan ini teman-teman kepala dinas Dukcapil yang lain bisa mengikuti langkah Pak Imih untuk berani langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Ini membutuhkan keberanian yang luar biasa, membutuhkan ketangguhan, kesabaran, ya, karena di awal-awal pasti yang membuli banyak. Saya mengalami banyak hal seperti ini ketika di 2015 membuka layanan online seperti yang dilakukan Pak Imih ini, yang membuli banyak. Lama-lama mereka bertanya. Kemudian saya dengan TikTok, yang nonton sudah jutaan orang. TikTok pertama, kedua, ketiga banyak yang membuli. Sekarang banyak yang bertanya. Nah, ini adalah transformasi yang bagus. Saya kira teman-teman semua seluruh Indonesia, jangan lupa ikuti langkah Ibu Maini dan langkah Pak Imih Munir untuk mengkomunikasikan secepat mungkin, sedekat mungkin dengan masyarakat. Mas Suryo Koco, terima kasih banyak. Rekan-rekan semuanya seluruh Indonesia, sehat selalu, sukses selalu. Oke, terima kasih, luar biasa. Jadi ada bagian yang kita dapatkan inspirasi dari
ngopi bareng Dukcapil kali ini, dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk sahabat Dukcapil dimanapun berada, dan juga bisa menjadi inspirasi dari masyarakat untuk bisa memberikan saran masukan kepada sahabat-sahabat Dukcapil di daerah masing-masing untuk kemudian selalu mendorong inovasi-inovasi baru dalam rangka gerakan Indonesia Sadar Adminduk dan dalam rangka menggelorakan semangat membahagiakan masyarakat. Sampai di sini ngopi bareng Dukcapil, dan kita akan bertemu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7.30 sampai 8.30. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam sehat sahabat Dukcapil, Dukcapil bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Suryo. Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.